Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1588. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tertawa. Boom, dengan suara ledakan, praktisi transenden dari klan kegelapan itu melangkah ke atas, dan energi gelap yang melekat di sekitar tubuhnya seketika membentuk gelombang yang mengerikan. Kursi ini harus melihatnya. Apa kemampuan dari rumah gelap yang legendaris itu? Kata praktisi transenden dari klan kegelapan itu, dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Tuan Yuandao. Hahaha, Tuan Yuandao pun tertawa. Teman ini, mulai hari ini kamu adalah teman keluarga Tuoba. Bunuh. Kata Tuan Yuandao, dia pun segera memerintahkan semua orang untuk menyerang Mo Lao dan Pang Muli. Nona muda, aku akan menghentikan mereka semua. Nona muda, pergilah dari sini terlebih dahulu. Temukan tempat rahasia untuk bersembunyi dan tunggu budak tua ini untuk kembali kepada Anda, kata Mo Lao. Setelah mengatakan itu, sebuah pedang gelap tiba-tiba muncul di tangan Mo Lao, dan Mo Lao pun segera menebas memblokir serangan mereka semua. Ingin pergi. Dewa Tuan Dao melihat bahwa Pang Muling akan segera pergi, dirinya pun segera ingin mengejar Pang Muling. Akan tetapi kemudian Mo Lao muncul di depan Tuan Yuandao dan langsung melancarkan serangannya kepada Tuan Yuandao agar bisa membiarkan Pang Muling segera pergi dari sini. Mo Lao, kata Pang Muling, dia melirik Mo Lao dan matanya nampak ragu-ragu. Nona, cepatlah pergi, kata Mo Lao, dia berteriak kepada Pang Muling. Dan pedangnya menebas ke arah Tuan Yuandao. Kalian cepat kejar Pang Muling, kata Tuan Yuandao. Dia segera memberi perintah kepada beberapa praktisi di belakangnya. Yah, baik. Segera para praktisi di ranah setengah langkah transenden yang berada di belakang Tuan Yuandao pun langsung bergegas. Mereka dengan cepat melesat mengejar ke arah Pang Muling melarikan diri. Di bawah kemarahan Mo Lao, terlihat Mo Lao buru-buru ingin menghentikan mereka semua. Akan tetapi Mo Lao, langkahnya langsung dihentikan oleh Tuan Yuandao dan juga praktisi transenden dari klan kegelapan. Nona, kamu harus dapat melarikan diri, kata Mo Lao. Segera Mo Lao pun mengayunkan pedangnya, dan lalu Mo Lao bertarung melawan Tuan Yuandao dan juga praktisi transenden dari klan kegelapan. Sementara pada saat ini di dalam kekosongan di kejauhan terlihat Pang Muling yang nampak malu, tetapi dia melesat untuk melarikan diri. Sementara di belakang Pang Muling terlihat setidaknya ada 4 atau 5 praktisi transenden setengah langkah mengejar Pang Muling dari belakang. Meskipun Pang Muling mengambil langkah terlebih dahulu, namun kultivasinya tidak terlalu rendah dan dia hampir tidak mencapai puncak setengah langkah. Pada saat ini, dirinya juga melihat beberapa praktisi setengah langkah transenden yang kuat mengejar dirinya, membuat Pang Muling menjadi cemas. Akan tetapi bahkan jika Pang Muling mendesak kecepatannya hingga ke ekstrim, dirinya tetap saja tidak akan dapat lari dari kejaran orang-orang tersebut. Pang Muling tahu bahwa begitu dirinya tertangkap, Mo Lao pasti akan menjadi tikus untuknya dan dirinya akan menjadi alasan Mo Lao akan dikalahkan. Terlebih lagi, dirinya juga akan mempengaruhi situasi keseluruhan dari ayahnya. Pang Muling memahami hal ini dengan sangat baik. Dirinya pun akhirnya melarikan diri dengan cepat, mencoba menemukan cara untuk bisa terbebas dari mereka semua. Akan tetapi orang-orang yang mengejarnya sangatlah berpengalaman. Perlahan-lahan beberapa orang melesat dan dengan cepat mendekat ke arah Pang Muling. Sementara di depan Pang Muling yang sedang melarikan diri, di tempat lain di dekat Pang Muling terlihat Dewi Linglong membawa Qincen menuju ke lembah di mana buah pola dewa kekosongan berada. Akan tetapi tiba-tiba Dewi Linglong dan Qincen mengerutkan kening dan lalu melihat ke depan.
Tuan muda, tampaknya ada seseorang yang sedang dikejar oleh beberapa orang, kata Dewi Linglong. Dia berkata kepada Qin Chen seraya menstabilkan sosoknya dan memandang Qin Chen. Segera saat ini sosok Qin Chen pun berhenti dan Qin Chen langsung menatap ke arah orang-orang tersebut. Karena Qin Chen merasakan bahwa salah satu dari napas orang-orang tersebut sepertinya cukup akrab dengan Qin Chen. Ayo pergi dan lihat, kata Qin Chen. Qin Chen mengguncang sosoknya. Qin Chen melesat ke tempat Pang Muling berada. Segera Dewi Linglong pun mengikuti Qin Chen dari belakang. Di lain sisi saat ini Pang Muling akhirnya dihentikan oleh beberapa praktisi transenden tersebut dan seketika Pang Muling pun dikepung. Hahaha, ditahan kami. Kamu hanyalah seorang gadis kecil biasa, berhentilah bermimpi untuk bisa melarikan diri, kata praktisi transenden setengah langkah itu. Nampak mereka sudah mengepung Pang Muling dan lalu memenjarakan Pang Muling di depan kekosongan di depan mereka. Pada saat ini Pang Muling memiliki keputusasaan di dalam hatinya. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk pergi, dirinya masih tidak akan bisa melarikan diri. Tangkap dia! Segera kelima praktisi transenden setengah langkah itu langsung bergabung dan ingin menangkap Pang Muling. Alhasil Pang Muling pun tidak mempunyai pilihan selain mengeluarkan benua kuno harta miliknya untuk memblokir serangan kelima praktisi transenden setengah langkah tersebut. Duar, segera kekuatan mereka berdua bertabrakan. Bendera warna-warni pertama kali dipukul oleh benua kuno milik Pang Muling dan cahayanya langsung meluap, dan kemudian 4 serangan lainnya langsung jatuh dengan kuat kepada Pang Muling, membuat raungan yang mengejutkan. Meskipun tingkat harta benua kuno jauh lebih kuat daripada bendera 5 warna yang dilepaskan oleh kelima praktisi transenden setengah langkah itu, akan tetapi Pang Muling kalah jumlah. Alhasil Pang Muling pun dikalahkan. Pang Muling menyemprotkan beberapa darah dari sudut mulutnya dan harta benua kuno miliknya juga memudar sebelum kemudian tergantung di udara. Setelah pukulan ini Pang Muling pun terluka parah. Sudah dipastikan bahwa jika bukan karena harta karun benua kuno miliknya, Pang Muling sebelumnya mungkin tidak akan memuntahkan beberapa darah, tetapi mungkin saja meridiannya akan terluka parah. Aku sangat lemah, kata Pang Muling, hatinya terasa pahit dan putus asa. Faktanya Pang Muling berasal dari rumah muda yang gelap. Ini juga menyebabkan bakatnya yang luar biasa tidak diasah, karena dirinya melupakan wanita muda dan dirinya tidak perlu mengasah kekuatannya karena dirinya memiliki banyak pengawal. Namun walaupun Pang Muling jarang berkultivasi, akan tetapi dirinya masih berhasil menjadi seorang transenden setengah langkah yang menunjukkan bahwa bakat Pang Muling tidak biasa-biasa saja. Namun kali ini dirinya keluar secara pribadi, dan ketika dirinya benar-benar di dalam krisis, dirinya langsung memahami kesalahannya dan kelemahannya. Namun kemudian boom, pada saat ini napas Pang Muling kembali berfluktuasi dan cahaya gelap yang tak terlihat perlahan mekar dari tubuhnya. Cahaya gelap yang mengerikan itu mekar benar-benar gelap dari tubuh Pang Muling. Itu kekuatan gelap. Pemimpin dari kelima praktisi transenden setengah langkah itu pun nampak merutkan kening. Namun pada saat ini banyak penguasa yang mengepung Pang Muling sangat gembira. Segera napas mereka pun tiba-tiba bangkit. Pang Muling, saya meminta Anda untuk dapat ditangkap dengan patuh, dan keluarga Tuoba mungkin tidak akan dengan mudah memperlakukan Anda dengan buruk, kata praktisi transenden setengah langkah itu. Dirinya menyipitkan matanya. Jika Anda ingin bertarung, pedang kami tidak memiliki mata dan mungkin saja akan menyakiti Anda, dan mungkin saja Anda akan menderita. Mengapa repot-repot melawan? Akan tetapi Pang Muling tetap kekeh dan dia tidak ingin menyerahkan dirinya. Segera Pang Muling mengayunkan cambuk spiritual di pinggangnya dan menyerang ke arah kelima praktisi transenden setengah langkah tersebut, dan duar. Kemudian pertarungan pun kembali terjadi. Akan tetapi sudah jelas Pang Muling kalah jumlah 1 versus 5, yang alhasil Pang Muling pun dikalahkan. Ketika Pang Muling telah dikalahkan dan Pang Muling akan segera ditangkap, tiba-tiba sebuah tawa bergema di sana. Hahaha, beberapa pria besar yang mengepung seorang wanita. Apakah Anda memiliki hati nurani? Pada saat ini suara tawa itu bergema di langit dan bumi. Bersamaan dengan suara tawa tersebut, energi pedang yang sangat tajam melesat dari kejauhan.
Siapa itu? Energi pedang ini tidak terlihat dan juga sangatlah tajam, akan tetapi begitu muncul di pengadilan, itu segera memberikan setengah langkah transenden itu krisis yang sangat kuat, yang membuatnya merasa sangat terdesak. Dalam krisis, dirinya tidak bisa untuk menangkap Pang Muling dan dirinya langsung melayangkan tinju pedang dengan ringan dan duar. Kedua serangan itu pun bertabrakan dan seketika gelombang kejut yang luar biasa menyapu seperti letusan gunung berapi, seperti tsunami yang menyatu ke segala arah. Seketika terpuncak transenden setengah langkah itu pun langsung mundur beberapa langkah ke belakang. Tiba-tiba ketika dia melihat bahwa dalam kekosongan di kejauhan, terlihat seorang pria yang mengenakan jubah biru datang secara perlahan. Orang yang keluar sebelumnya itu adalah pria yang mengenakan pakaian biru. Pada saat ini pria dengan pakaian biru itu tidak dapat menatapnya, tetapi menatap Pang Muling yang tidak jauh dari sana dan mengerutkan kening. "Qin Chen, itu kamu? Apakah kamu masih hidup?" kata Pang Muling. Awalnya Pang Muling terkejut, akan tetapi ketika dirinya melihat bahwa itu adalah Qin Chen, dirinya segera berteriak kaget dan dirinya merasa luar biasa. Pang Muling sebelumnya selalu berpikir bahwa Qin Chen sudah mati, akan tetapi dirinya tidak berharap bahwa Qin Chen ternyata masih hidup. Setelah terkejut, hati Pang Muling tenggelam lagi. Dirinya sangat jelas tentang kekuatan Qin Chen dan Qin Chen juga merupakan seorang master, tetapi paling banyak itu mirip dengan dirinya. Dan 5 praktisi transenden setengah langkah ini telah mengepung. Dan Qin Chen ini pasti tidak akan bisa mengalahkan kelima praktisi ini. Melihat bahwa Pang Muling mengenal orang yang baru datang itu, kelima praktisi transenden setengah langkah itu terkejut. "Teman ini, bisakah kamu tidak ikut campur tangan di dalam keluhan di antara kami?" kata praktisi transenden setengah langkah itu. Dia berkata dengan dingin kepada Qin Chen. "Teman ini, keluarga Tuoba, menargetkan Pang Muling, jadi tolong untuk pergi dan biarkan kami menangkap Pang Muling untuk keluarga Tuoba. Jika tidak, keluarga Tuoba pasti akan menargetkanmu." "Tuan Yuan Dao," gumam Qin Chen. Akan tetapi Qin Chen mengabaikan kata-kata dari kelima praktisi itu. Namun Qin Chen memandang Pang Muling dengan ragu. "Bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini?" Pang Muling belum berbicara, tetapi Dewi Linglong di samping langsung terkejut. "Keluarga Tuoba, apakah Anda berasal dari keluarga Tuoba?" "Oh, apakah kamu mengenal satu sama lain?" kata Qin Chen. Dewi Linglong buru-buru menjelaskan kepada Qin Chen. "Tuan muda, keluarga Tuoba adalah keluarga top di domain ke-13 alam semesta Hainan. Kekuatannya sangatlah mengerikan." Pada saat ini, praktisi kelima orang transenden setengah langkah itu mendengar kata-kata dari Dewi Linglong dan mereka semua pun langsung menyadari bahwa Dewi Linglong ini adalah Dewi dari keluarga Linglong. Mereka pun juga mengetahui Dewi Linglong yang merupakan jenius paling berbakat dari sana. "Dewi Linglong, apakah kamu juga ingin menjadi musuh keluarga Tuoba?" kata praktisi transenden setengah langkah itu. Segera napas mengerikan keluar dari kelima praktisi transenden setengah langkah itu dan menyapu ke arah Dewi Linglong dan yang lainnya. "Qin Chen, mari kita pergi dulu. Orang-orang ini adalah kaki tangan dari keluarga Tuoba. Kita tidak akan bisa mengalahkannya," kata Pang Muling. Dia merilik Qin Chen dan meminta Qin Chen untuk segera membawanya pergi dari sini. Namun di saat itu, tiba-tiba kelima praktisi transenden setengah langkah itu melancarkan serangannya ke arah Qin Chen. "Hati-hati," kata Pang Muling. Dia dengan tergesa-gesa berkata kepada Qin Chen, dan dia ingin mengeluarkan benua kuno miliknya. Akan tetapi sebelum dia bisa mengeluarkan harta benua kuno miliknya, pada saat ini Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan sebuah domain ruang. Pada saat ini Pang Muling menjadi ketakutan dan dirinya menemukan bahwa dirinya bahkan tidak bisa menembus domain ruang milik Qin Chen ini sama sekali. Dan faktanya ini adalah pertama kalinya Qin Chen mengintegrasikan domain ruang yang telah dia sadari ke dalam kekuatannya sendiri untuk membentuk domain ruang yang unik. Betapa mengerikannya kekuatan ruang Qin Chen saat ini. Domain ruang spasial yang luar biasa itu pun langsung meledak. Sementara pada saat ini, kelima praktisi transenden setengah langkah itu juga merasakan penekanan yang sangat tajam ketika berada di bawah domain ruang milik Qin Chen ini. "Bunuh!" Namun kemudian mereka berlima pun langsung melancarkan serangan penuhnya untuk membunuh Qin Chen. "Oh,
Kalian berdua, berdirilah di belakangku, kata Kincen. Kincen tertawa ringan. Dia langsung meminta Pang Muling dan Dewi Linglong berdiri di belakangnya, sementara Kincen sendiri akan melawan pembunuhan penuh-penuhan dari kelima praktisi transenden setengah langkah itu. Kemudian Kincen mengeluarkan pedang beratnya, dan bahkan Kincen tidak mengeluarkan pedang karat misterius. Kincen hanya menggunakan pedang biasa dan lalu menebas. Seketika serangan itu pun semuanya diblokir oleh Kincen. Apa? Hal itu membuat Pang Muling memiliki mata yang terpana. Dirinya juga dapat merasakan energi pembunuhan yang berasal dari Kincen. Dirinya tidak menyangka bahwa kekuatan Kincen meningkat begitu cepat. Namun Pang Muling tidak tahu bahwa Kincen sudah menyatukannya kekuatannya saat ini, dan boom, energi pedang Kincen mencabut dengan bendera 5 warna yang dikeluarkan oleh lawan. Tidak baik. Praktisi transenden setengah langkah itu merasakan krisis yang sangat kuat datang kepadanya. Energi pedang lawan tampaknya benar-benar telah berkumpul di kekosongan, membentuk garis tipis yang mengerikan dan juga sangat tajam, cukup untuk merobek segalanya. Hatinya segera muncul di dalam keputusasaan, tetapi pada saat ini dia tidak lagi berani memikirkan orang lain. Dirinya segera bergegas keluar. Sebelum pada akhirnya Kincen pun berhasil mengalahkan kelima praktisi transenden setengah langkah itu. Kincen, kamu, kata Pang Muling. Pada saat ini Pang Muling menatap adegan ini dengan ekspresi yang menakjubkan. Ekspresinya terlihat membosankan dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Satu-satunya ketenangan yang nampak terlihat sangat tenang itu adalah Dewi Linglong. Sementara keempat praktisi transenden setengah langkah yang tersisa nampak memutuskan untuk melarikan diri. Apakah kamu ingin pergi? Kata Kincen. Kincen melirik mereka berempat. Namun tentu saja Kincen tidak akan membiarkan itu terjadi. Segera Kincen menebaskan pedangnya lagi, dan keempat praktisi transenden setengah langkah itu pun segera dibunuh oleh Kincen dan berubah menjadi kabut darah. Kemudian di depan mata semua orang, keempat harta ruang angkasa yang dimiliki oleh keempat praktisi yang sebelumnya dibunuh oleh Kincen pun segera jatuh ke tangan Kincen. Sementara satu praktisi lainnya yang masih hidup nampak dirinya menjadi ketakutan. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di alam semesta? Senior, saya adalah penduduk asli dari keluarga Tewoba di ranah bintang Sihang Selatan. Ini adalah keagungan Dewa Yuandao. Jika Anda membunuh saya, maka Dewa Yuandao pasti tidak akan pernah membiarkan Anda. Kata praktisi transenden setengah langkah itu yang masih tersisa. Pada saat ini, satu master transenden setengah langkah itu tahu betul bahwa dirinya bukanlah lawan Kincen sama sekali, dan dia dengan tergesa-gesa memohon belas kasihan kepada Kincen. Di lautan alam semesta ini, siapapun yang mengolah dan memenangkan pertarungan itu adalah senior. Jadi dirinya menyebut Kincen sebagai seniornya, dan dirinya tidak memiliki konflik dengan Kincen. Dirinya memohon belas kasihan. Tes.